Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Selamat memasuki hari Minggu biasa keempat, 30 Januari tahun 2022. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini menghantar kita kepada sebuah permenungan tentang panggilan hidup kita untuk menjadi seorang nabi. Panggilan menjadi nabi itu kita terima ketika menerima sakramen baptis, di mana sejak kita dibaptis dalam gereja Katolik atau menerima sakramen baptis, kita berumat beriman telah memperoleh martabat baru, disatukan dengan Yesus, gereja, dan Allah sendiri. Lalu kita juga menjadi anak Allah karena disatukan dengan Yesus, Putra Allah sendiri, disatukan dengan gereja, menjadi anggota gereja, tubuh Yesus sendiri, diurapi Roh Kudus, di mana kita dijadikan kenisa rohani, di mana Allah sendiri hadir secara rohani dalam diri kita. Lalu kita juga mendapat tugas dan panggilan baru dalam hidup kita, yakni ambil bagian dalam karya Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan menjadi nabi yang dimaksud ialah bagaimana kita mampu untuk menerima, mendalami, dan menanggapi sabda Allah yang telah kita terima, baik itu melalui perayaan Ekaristi, melalui doa pribadi, doa-doa kita bersama dalam keluarga, lingkungan, stasi, atau dengan membaca dan merenungkan secara pribadi sabda Allah yang ada dalam kitab suci. Sabda Allah yang telah kita terima ini kemudian direnungkan dan diresapkan dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita kemudian memperoleh ciri khas dan daya guna dari sabda Allah yang kemudian menjadi bekal dan kekuatan kita untuk mewartakan sabda Allah lewat kesaksian hidup kita, lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita, pekerjaan, pengabdian kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan dalam minggu biasa keempat ini mengisahkan Yesus yang menjalankan karyanya sebagai nabi. Bahwa dalam karyanya tersebut, Yesus senantiasa menjalankan tugasnya sebagai nabi dengan mewartakan sabda Allah melalui perkataan dan tindakannya. Ini bisa kita lihat dari mujizat-mujizat Yesus terkait dengan tindakannya, yakni menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang telah dibuat oleh Yesus. Apa yang telah dilakukan Yesus dalam karya kenabiannya ini juga merupakan bentuk nyata kasih Allah kepada manusia. Ia mau menyapa siapapun. Yesus menunjukkan kepada kita kemurahan hatinya yang begitu besar, yang tidak terbatas pada suku atau golongan tertentu. Jadi meskipun Yesus itu orang Nazaret, dia berasal dari Nazaret, dia tetap melaksanakan karya kenabiannya di luar Nazaret. Kasihnya bersifat universal, diberikan kepada siapa saja, terutama bagi mereka yang miskin, menderita, bagi mereka orang-orang pinggiran yang selama ini dikucilkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kita melihat bagaimana tanggapan orang-orang pada masa itu terhadap karya kenabian Yesus, khususnya tanggapan dari orang-orang Nazaret, tempat di mana Yesus berasal. Yesus sendiri mengatakan bahwa sungguh tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Hal ini memang benar, bahwa orang-orang Nazaret sendiri tidak menghargai karya kenabian Yesus. Mereka, dalam hal ini orang-orang Nazaret, lebih menuntut karya-karya yang bersifat lahiriah dari Yesus.
seperti mujizat-mujizat yang telah ia lakukan di tempat-tempat lain selain di Nazaret. Sama seperti yang telah Yesus lakukan kepada orang-orang lain di luar dari golongan orang-orang Nazaret. Selain itu, mereka juga selalu melihat bagaimana latar belakang Yesus. Yang mereka ketahui dengan pasti, Yesus itu adalah orang biasa. Tidak lebih dari anak Yusuf, seorang tukang kayu, termasuk golongan kelas rendah dari dalam golongan orang-orang atau masyarakat Nazaret. Bagaimana mungkin kata-kata Yesus dapat mereka terima tanpa pembuktian yang bersifat lahiriah? Yesus justru ditolak oleh mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sikap orang-orang Nazaret yang demikian, sadar atau tidak, juga seringkali kita lakukan pada masa sekarang ini. Hati dan pikiran kita seringkali tertutup, penuh curiga dan kurang menerima ketika seseorang di antara kita hendak mewartakan atau melakukan hal-hal baik. Apalagi jika kita mengetahui bagaimana latar belakang orang tersebut, entah ia itu mantan orang jahat atau dari golongan orang-orang yang selama ini dikucilkan. Kita cenderung menganggap orang-orang yang demikian itu orang yang sok suci, sok baik. Hati dan pikiran kita hanya tertutup pada pandangan dan pikiran kita sendiri, tidak terbuka akan hal baik yang ditawarkan orang lain. Kita malah curiga, cenderung merendahkan. Bukankah hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam kehidupan menggereja kita bersama dengan umat beriman yang lain? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, penting bagi kita dan harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita untuk menerima tawaran atau hal-hal baik yang diberikan orang lain kepada kita, tanpa perlu memandang siapa yang menyampaikan atau embel-embel orang tersebut. Sebab sejatinya dalam diri setiap orang, apalagi orang-orang yang selama ini dikucilkan, orang pinggiran yang selama ini dipandang hina, ada karya Allah, ada karya Roh Kudus yang hadir dalam diri mereka. Penting bagi kita untuk mendengarkan tawaran atau hal-hal baik dari mereka, tanpa perlu memandang siapa mereka atau menaruh rasa curiga terhadap mereka. Dan hal ini juga sesuai dengan salah satu tema sinode keuskupan kita, yakni mendengarkan mereka yang selama ini seringkali kita kucilkan, kita anggap sepele dan rendahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal lain juga dituntut dari kita dalam permenungan ini, ialah menjalankan panggilan kita sebagai nabi yang senantiasa mewartakan sabda Allah kepada sesama, yang secara konkret dapat kita lakukan dengan mewartakan kasih kepada sesama lewat kesaksian hidup kita, lewat doa-doa kita, lewat karya-karya kita, pekerjaan, pengabdian kita, dan lain sebagainya. Ini adalah panggilan hidup kita bersama setelah kita menerima sakramen baptis, yakni mewartakan kasih kepada semua orang, tak terbatas kepada suku, golongan, atau agama tertentu. Kita tak perlu takut untuk menjalankan tugas ini, sebab Allah senantiasa menyertai kita dalam karya kenabian kita. Sama seperti yang telah Allah sampaikan kepada Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Allah sendirilah yang telah membentuk ia dalam karya kenabiannya, menyertai dan menguatkan dia. Maka kita sebagai umat beriman, jangan takut untuk mewartakan kasih kepada sesama. Jangan takut untuk mendapat penolakan. Jangan takut dan malu ketika kita dianggap sok suci dalam mewartakan kasih. Sama seperti yang dikatakan juga oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua. Mewartakan kasih kepada sesama sejatinya ialah baik dan benar.
kasih lebih utama dari segala sesuatu. Dengan demikian, ketika kita memiliki kasih, kita akan semakin berkembang dalam hidup beriman dan berpengharapan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.